Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Hizbullah mencuri perhatian dunia, saat muncul di depan publik, menyatakan kesiapannya berperang bersama Hamas. Melawan kolonialis Israel, dunia pun ketar-ketir karena keikutsertaan Hizbullah. Bisa memicu terjadinya perang regional apalagi milisi Hizbullah menjadi salah satu yang terhebat dalam hal kekuatan militer di Timur Tengah. Israel sendiri sudah membuktikannya lewat kematian ratusan tentara mereka. Bagaimana itu bisa terjadi? Tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Hizbullah adalah sebuah partai politik Islam Syiah yang berpusat di Lebanon. Selain partai politik, Hizbullah juga dikenal sebagai kelompok paramiliter saat ini. Hizbullah dipimpin oleh Sayyid Hasan Nasrallah menggantikan Musawi yang terbunuh dalam serangan udara Israel. Sama seperti Hamas, Hizbullah juga didukung penuh oleh Iran. Baik dari segi keuangan maupun militer, mulanya Hizbullah terbentuk dengan tujuan melawan dominasi Israel di Lebanon. Lama-kelamaan Hizbullah pun ikut membela Palestina, terbukti dari dukungan Nasrallah atas serangan Hamas ke Israel. Ia menggambarkan serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober lalu sebagai guncangan bagi kaum kolonialis. Peristiwa besar untuk mengguncang rezim penindas, penjajah, perampas kekuasaan, Zionis dan para pendukungnya di Washington dan London. Bahkan Hizbullah sendirilah yang bantu penyusupan Hamas ke Israel pada serangan tanggal 7 Oktober lalu. Hizbullah juga ikut meluncurkan rudal ke wilayah Israel, sebagai aksi solidaritas terhadap Hamas. Israel dan Hamas pun terlibat aksi saling serang di wilayah perbatasan mereka. Ada sekitar 100 orang lebih meninggal di pihak Lebanon. Mereka kebanyakan yang gugur adalah milisi Hizbullah. Dari sisi Israel sendiri ada 6 tentara dan 3 warga sipil yang tewas. Keberanian Hizbullah menyerang Israel dipicu oleh rasa percaya diri dengan kemampuan militer mereka saat ini. Hizbullah telah menjelma menjadi ancaman paling tangguh yang akan dihadapi tentara Israel. Kalau Hamas saja sudah membuat pasukan Israel kewalahan, Hizbullah malah akan semakin membuat mereka ketar-ketir, karena punya kekuatan 10 kali lebih hebat dari Hamas. Nasrallah mengakui bahwa kekuatan Hizbullah selama aksi saling serang dengan Israel belum ada apa-apanya, mereka masih bisa melakukan hal lebih. Pergerakan Hizbullah sangatlah bergantung dengan kondisi yang ada di Gaza, dan Israel kepada Lebanon. Jika Israel berani menyerang kota di Lebanon, maka Hizbullah akan melakukan hal yang sama. Ibarat pepatah nyawa ganti nyawa, mata ganti mata. Ia berjanji jika perang meletus, orang Israel akan menyaksikan peristiwa yang belum pernah mereka lihat. Sebelumnya dengan persiapan selama belasan tahun, Hizbullah sekarang berada di era perlawanan. Tak ada kata takut dalam kamus pasukan Hizbullah. Israel tidak mau kalah. Israel akan melakukan serangan balasan yang mematikan jika Hizbullah berani menyulut perang di perbatasan. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menantang balik Hizbullah dan Lebanon. Kami akan melumpuhkan mereka dengan kekuatan yang bahkan tak dapat mereka bayangkan. Dan konsekuensinya bagi mereka dan negara Lebanon akan sangat menghancurkan. Hizbullah juga sudah diperingatkan untuk tidak ikut campur dengan masalah Hamas dan Israel. Sekutu paling setia Israel, Amerika Serikat, bahkan mengirimkan 2 kapal induk sebagai simbol peringatan, bahwa siapa saja yang ikut membantu Hamas dan Palestina akan berhadapan dengan Amerika Serikat. Peringatan ini berlaku bagi siapapun termasuk Hizbullah, tapi itu sama sekali tak mengubah tujuan Hizbullah, yang akan mengawal hingga Palestina memproklamasikan kemerdekaannya. Hizbullah juga bertujuan menghancurkan Israel. Israel sendiri sudah tahu bahwa Hizbullah telah berkembang menjadi kekuatan militer yang mumpuni. Dengan kurang lebih 150.000 roket dan rudal yang dipersiapkan untuk menyerang mereka, Nicholas Blanford, seorang pakar Hizbullah di Atlantic Council, bahkan mengakui bahwa Hizbullah adalah ancaman serius bagi Israel. Saya pikir Hizbullah saat ini memiliki kemampuan untuk menimbulkan kerusakan terbesar kepada Israel, sejak negara Yahudi tersebut didirikan pada tahun 1948. Direktur Program Konflik dan Resolusi Institut Timur Tengah, Randa Slim, juga mengakui bahwa sistem intelijen Hizbullah meningkat pesat setelah melihat intervensi Hizbullah pada perang di Suriah, untuk membuktikan kekuatan militer Hizbullah yang telah digembar-gemborkan pimpinannya. Dan sejumlah pengamat, mari kita lihat seberapa jauh serangan Hizbullah kepada Israel. Hizbullah telah melakukan total 84 serangan di 42 titik di daerah perbatasan Lebanon. Israel, perlawanan yang Hizbullah lakukan telah membuat 120 tentara Israel tewas dan cedera. Selain itu mereka juga berhasil menghancurkan 9 tank, 33 radar,
140 kamera pengintai, 69 sistem komunikasi, dan 27 sistem intelijen. Dalam laporan lain disebutkan bahwa selama serangannya kepada Israel, Hizbullah telah mencatat ada 354 tentara IDF yang menjadi korban data tersebut. Dipublikasikan dalam bentuk infografis berbahasa Arab. Serangan Hizbullah ini juga sebagai aksi balas dendam atas kematian 2 jurnalis Al-Mayadin, sebuah kantor berita yang berpusat di Beirut, Lebanon. Kantor berita ini menjadi salah satu yang terbesar di Timur Tengah, bersaing dengan Al Jazeera dari Qatar dan Al Arabiyah dari Arab Saudi. Jurnalis Al-Mayadin yang gugur itu adalah Farah Omar, seorang koresponden, dan Rabi Memaris, seorang kameraman, yang sedang bertugas. Mereka terkena serangan pesawat tanpa awak yang diluncurkan Israel. Di Terfa, Lebanon Selatan, mereka menjadi sasaran roket Israel setelah mengakhiri laporan pengeboman Israel ke Lebanon Selatan. Peristiwa ini menambah panjang daftar pelanggaran hukum internasional yang telah dilakukan Israel. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Hizbullah punya ratusan ribu roket dan 48 diantaranya berjenis roket Katose telah ditembakkan ke pangkalan militer Israel yang ada di Ain Zetim, kawasan Safed bagian utara Israel. Lokasinya dekat dengan perbatasan Lebanon. Sejumlah pos-pos militer milik Israel memang menjadi sasaran Hizbullah. Sebut saja seperti di Jal Al-Alam, Berkat Risa, Al-Manara, Ramim, dan Biranin. Salah satu serangan berhasil memperak-perandakan pangkalan militer Israel yang ada di Berani. Konflik antara Lebanon dan Israel telah dimulai sejak tahun 1948, saat Israel mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Sehari setelahnya, negara-negara Arab termasuk Lebanon memerangi Israel. Lebanon saat itu baru merdeka dari Prancis dan hanya memiliki kekuatan militer yang kecil dibandingkan negara-negara Arab lainnya. Israel berhasil membuat pasukan Arab kewalahan dan berhasil menduduki sebagian wilayah Lebanon Selatan. Untungnya terjadi gencatan senjata sehingga mau tak mau mengharuskan Israel mundur ke perbatasan. Konflik kedua negara terus terjadi, tapi yang paling membekas adalah perang di tahun 2000 dan 2006. Tahun 2000 menjadi awal mulai kekuatan Hizbullah mulai terlihat. Saat itu Hizbullah berhasil memaksa Israel melakukan gencatan senjata dan melakukan pertukaran sandera. 2 jenazah tentara Israel yang ada di tangan Hizbullah ditukar dengan 500 tawanan warga Palestina dan Lebanon yang dipenjarakan di Israel. Selain itu, Hizbullah juga berhasil menguasai kembali Sheba Pams yang sebelumnya diduduki Israel. Kemudian tahun 2006 Israel kembali menyerang Lebanon dan terjadilah perang hebat di antara kedua negara tersebut. Hizbullah berhasil menghancurkan tank milik Israel. 122 tentara Zionis dan 43 warga sipil meninggal dalam perang tersebut. Sayangnya Lebanon juga menderita banyak kerugian. Ada 1.100 warga Lebanon yang meninggal, ditambah ribuan rumah yang hancur, jembatan amruk, dan fasilitas medis yang rusak. Kedua perang tersebutlah yang membuat Hizbullah semakin dikenal. 17 tahun sudah berlalu dan Hizbullah kembali dan lagi-lagi menunjukkan kekuatan militernya yang sudah berkembang secara signifikan sampai-sampai bikin Israel ketar-ketir. Saudaraku yang beriman, Hizbullah bukan lagi tentara kecil seperti saat pertama kali melawan Israel. Kelompok para militer itu berkembang sangat pesat, dari berbagai sisi prajurit hingga persenjataan. Kekuatan militer Hizbullah sudah banyak diakui oleh para pakar, sehingga membuat mereka semakin percaya diri bisa mengalahkan Israel. Begitupun Israel yang siap menerima tantangan Hizbullah. Menurutmu di antara keduanya siapakah yang akan menang? Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.